Halo teman-teman, saya punya cerita yang unik tentang masyarakat film Indonesia. Mungkin sudah ada yang banyak yang mendengar bahwa tanggal 30 Maret ini dinyatakan oleh masyarakat film Indonesia sebagai Hari Film Nasional. Iya, betul. Mengapa? Karena waktu itu ada seorang sutradara namanya Usmar Ismail yang pada tanggal 30 Maret memulai syuting film pertamanya yang berjudul Darah dan Doa. Film itu bertema revolusi Indonesia, revolusi kemerdekaan ya. Dan dia sendiri sebetulnya seorang tentara. Tetapi begitu revolusi berakhir, tentara itu antara yang akan diresmikan sebagai TNI dan ya para sukarelawan lah katakanlah, itu menjadi semacam merasa terombang-ambing apakah menjadi tentara resmi atau sudah tugas sudah selesai. Nah, Usmar ini mempunyai pilihan yang luar biasa. Dia mengambil uang pesangonnya, waktu itu dia sebagai letnan kolonel kalau tidak salah, lalu menggunakannya sebagai uang untuk produksi film Darah dan Doa tadi. Nah, jadilah dia seorang pembuat film, seorang sinias dengan film-filmnya yang lain. Dan yang paling penting pernyataannya bahwa film juga sebagai senjata untuk berjuang di tengah masyarakat. Ya, untuk menyadarkan masyarakat, untuk kepentingan menyatakan pikiran-pikirannya begitu. Dia waktu itu tentara, laskar, anak buah saya dilucuti dan dibunuh. Dan dikejar-kejar macam anjing gila. Saya kira lebih baik saudara mulai besok dipindahkan ke staf saja. Jadi ini upahnya. Sedangkan mereka berusaha. Saya tidak mau tentara dipakai sebagai alat untuk membalas dendam musuh ini. Tapi kan itu tidak ada tapinya. Selesai Muna. Silakan. Mau sudah mati juga direpot. Nah, di tahun 2024 ini, kampus UI di Salemba ini yang selama ini dikenal sebagai kampus perjuangan, yaitu kampus ini selalu akan terhubung dengan kejadian-kejadian besar atau kejadian-kejadian yang katakanlah kritis yang menimpa bangsa kita. Dari tahun 65, terus ada juga tragedi 98 misalnya. Nah, di situ kampus ini menyuarakan pikiran-pikiran untuk mengingatkan pemerintah, mengingatkan pemegang kekuasaan agar begini begitu. Nah, itu juga suatu bentuk seruan moral yang dipakai untuk senjata ya, mengingatkan masyarakat. Tentu saja itu juga dibantu oleh film. Kalau dulu masih pakai televisi, tapi di zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi digital, maka media sosial dan juga penyebarannya maupun seruan-seruan atau petisi-petisi kampus itu menjadi ya katakanlah alat perjuangan mereka. Terima kasih. Kita bikin salah. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ratusan guru besar dan akademisi dari berbagai universitas se-Jabodetabek berkumpul di kampus UI Salemba. Sesi diskusi berikutnya yaitu analisis akademik dan perwakilan keahlian keilmuan. Sesi diskusi ini akan dimoderatori oleh Profesor Maneka Budiman. Saya juga berada di tengah-tengah orang-orang yang hebat,
yang konsisten, yang setia, yang berjiwa petarung, kalah menang, menolak untuk terlena atau menyerah. Yang pertama, indikator yang paling gampang secara objektif untuk melihat keadaan derajat kesehatan suatu bangsa adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita ini sekarang ini di bawah Singapura. Singapura sih nggak usah bicarakan lah, kita pasti di bawah Singapura. Tapi kita masih di bawah Thailand, kita di bawah Vietnam, kita di bawah Brunei sekarang. Artinya apa? Walaupun kita juga meningkat usia harapan hidup kita, tapi usia harapan hidup itu dibandingkan tetangga kita dengan GDP yang barangkali kadang-kadang juga sama dengan kita, atau saya kira angka itu masih terlalu jelek sebenarnya usia harapan hidup kita ini. Kedua, kalau bidang sistem kesehatan kita bicara tentang pencegahan dan faktor risiko dan juga pengobatan. Ini juga memperlihatkan hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, saya nggak mau bilang kegagalan, tapi saya susah cari kata-kata lain selain daripada bagaimana kita mendapatkan data dari riset kesehatan dasar bahwa lebih dari 90% orang Indonesia itu konsumsi buah dan sayurnya itu di bawah standar. Yang isu yang amat sangat seksi selepas debat cawapres, Merauke seluas 1,2 juta hektar itu rencananya tahun 2015 sampai tahun 2019, dan Food Estate tahun 2020 ketika Presiden menyikapi pernyataan FAO bahwa dunia akan mengalami krisis pangan hingga sekarang. Lalu yang kedua, semua program tersebut gagal. Sayangnya semua program tersebut gagal. Produksi padi selama pemerintahan saat ini 2014 sampai 2023 justru menurun rata-rata sebesar 1% tiap tahun, yang menyebabkan stok awal beras tahun 2023 sangat tipis, sehingga Indonesia harus mengimpor beras berapa? 3,06 juta ton, impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Demokrasi indeks kita terjun bebas. VDEM Demokrasi Indeks 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati 0. Pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Dan itu berarti aparatur negara, polisi, militer, ASN, Bawaslu, KPU betul-betul netral. Nah, untuk itu saya akan mengatakan data yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pemerintah sendiri, dan kita bisa melihat yang terakhir itu sungguh mencemaskan bahwa kita 1 tahun sudah terjadi 3.489 banjir. Seperti inilah kondisi genangan banjir di wilayah Kelurahan Jetis, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Banjir yang mengenangi wilayah tersebut sejak Kamis 14 Maret kemarin kini semakin naik. Politik dijalankan tanpa prinsip, itu berarti politik dijalankan tanpa mengacu pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan, melainkan berdasarkan pragmatisme saja. Politik tanpa prinsip hanya dinilai dari efektivitasnya dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan sebagai hasil akhir. Padahal politik sebagai res publica, sebagai urusan kita bersama, idealnya didasarkan pada sikap moral melayani kesejahteraan umum dan bukan melayani kepentingan pribadi. Nilai budaya dan peradaban semuanya saling terkait. Nilai adalah apa yang kita junjung tinggi karena membuat hidup manusia bermartabat. Karena mutu pendidikan kita pernah terjaga oleh nilai global.
terburuk di dunia. Dapat dibayangkan paradoks 20% APBN amanat konstitusi dan 612 triliun setahun. Dapat dibayangkan rekor kemarin 2022 bisa skor Indonesia untuk bidang sains itu bahkan menurun dari 2018. Tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Sebuah pengabaian terhadap kaum intelektual. Lalu saya turunkan kesimpulan itu, dari mana kita pun bisa mengambil kesimpulan itu. Pertama, 2019 ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan dengan tagar reformasi di korupsi. Ratusan kaum intelektual, bahkan guru besar, mendatangi istana untuk mengingatkan agar tidak dilakukan revisi undang-undang KPK. Tetapi tidak didengar. Guru besar juga berada di deretan penyeru, bahkan di barisan terdepan. Mereka bukan sekadar mengkritik, melainkan juga menyodorkan fakta-fakta sikap Joko Widodo yang mengusik kewarasan berdemokrasi berdasarkan perspektif keilmuan dan nurani pendidik. Presiden mau mematikan KPK 2 minggu pada 2019 revisi Undang-Undang KPK keluar. Presiden ingin memberikan konsesi yang bagus untuk para pemilik tambang batubara. 6 hari revisi Undang-Undang Minerba keluar. Presiden ingin memindahkan ibu kota ke IKN. 21 hari undang-undangnya dikeluarkan begitu saja oleh DPR. 1, DPR. Kedua, MK. Lihat sendiri revisi undang-undang KPK yang dibiarkan, Perpu Cipta Kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat sipil yang juga kritiknya dibungkam. Dan yang keempat juga KPK itu sendiri yang sudah dibunuh. Itu yang saya potret sebagai autocratic legalism di Indonesia. Contohnya nih hilirisasi nikel, bukannya dibangga-banggakan sebagai pertumbuhan ekonomi tinggi ya. Nah ini studi dari ekonom dan BPS sendiri justru bilang angka kemiskinan di tempat-tempat di mana tambang nikel itu berada, justru kemiskinannya meningkat. Hilirisasi nikel tidak banyak menguntungkan masyarakat, lebih banyak menguntungkan segelintir elit dan pemimpin yang mengatasnamakan pembangunan nasional. Jadi hilirisasi buat siapa sebenarnya? Kita saksikan masyarakat Rempang yang digusur atas nama ekonomi hijau. Kita patut bertanya, siapa yang untung dan siapa yang secara sengaja by design kehidupannya dikorbankan. Nah, dari semua itu yang untung adalah orang-orang kota yang diimingi subsidi kalau mau beli mobil listrik. Sementara rakyat Rempang dan rakyat di tempat lainnya, baik masyarakat adat atau lokal, dapatnya tanah mereka dirampas, mereka digusur, kehidupannya hancur. Atas nama perjuangan karena kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Panggung kita mahasiswa adalah di jalanan bersama dengan rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup benar! Jangan yuk! Hidup benar! Jangan yuk! Tengah hiruk pikuk pelaksanaan pemilu ini kok saya merasakan setelah saya ikut beberapa kali pencoblosan, ini pemilu yang paling boleh dikata paling rumit lah ya. Dan betul. Juga mungkin juga para akademisi lain malah menyerukannya sebagai pemilu yang paling buruk pelaksanaan. Masa dari aksi tolak pemilu curang nekat melempari telur busuk hingga bangkai tikus ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi KPU
relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Presiden itu boleh lo kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Pernyataan Presiden barusan, ini imbasnya terhadap pemilu tahun ini seperti apa, Prof? Ya, ini terus terang ya, ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri ya, yang awalnya selalu menyatakan bahwa Presiden itu akan netral, akan mendukung 3 paslon, kan? Tapi kemudian belakangan ini justru atau hari ini beliau mengatakan bahwa boleh memihak. Kalau melihat dari masifnya bagaimana Jokowi menggerakkan semua instrumen negara, aparatur negara, dia bisa memanipulasi konstitusi, dan bagaimana Jokowi dengan jumawanya mengatakan saya boleh berpihak, saya boleh berkampanye dan seterusnya. Ini kan sikap-sikap jumawa, bisa saja menang 02 ini. Tapi percayalah, mungkin kemenangan itu hanya di bumi. Langit belum tentu berkehendak. Pemberian pangkat istimewa kepada Prabowo harusnya dicabut. Kalau memang Pak Jokowi benar-benar seorang yang reformis dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai manusia. Lihat tuh, Bang Desi, sini sih. Lihat tuh. Mau dipukulin sih. Mau dipukulin. Mau dipukulin. Mau dibokap dipukulin. Mau dibokap dipukulin. Mau dipukulin. Video. 25 tahun yang lalu di kampus ini, Salemba, kami meneriakan reformasi. Setidaknya ada Profesor Ahmad Taher, Dr. Tonang Panigoro, Bang Faisal Basri, dan banyak teman-teman lain. Saya tidak menyangka bahwa hari ini kami masih harus meneriakan hal yang sama. Seruan Salemba 2024, tegakkan konstitusi, pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Kami, para ilmuwan, merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial akan kebutuhan segenap warga, serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik agar tetap mengacu pada nilai-nilai dan spirit pendiri bangsa, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Kemahasiswaan kita untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Indonesia, hidup perubahan Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup para kerja profesional Indonesia. Berkumpul di Monumen Bang Yos, Jakarta, ratusan purnawirawan yang tergabung dalam FKP 3 menyampaikan kekecewaannya atas terselenggaranya Pilpres 2024. Para purnawirawan memberikan catatan buruk terhadap gelaran Pilpres 2024. Mereka mengeluarkan sikap tentang pemakzulan Presiden Joko Widodo dan mendesak diskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mantan Wakil Panglima TNI Purnawirawan TNI yang juga mantan Menteri Agama Fahrul Rozi menilai aksi Presiden Joko Widodo yang secara nyata cawe-cawe selama pemilu 2024 dengan menggerakkan aparat pemerintah mendukung paslon 02 telah menodai demokrasi di Indonesia. Bahwa ada orang melakukan praktek pengkhianatan secara terang benderang. Normalnya orang itu kalau mau berkhianat itu sembunyi-sembunyi, selingkuh, ketahuan. Iya, karena punya rasa malu. Supaya tidak ketahuan kalau sedang berkhianat. Lah kok ini mengkhianati rakyat, mengkhianati partai pengusungnya, PDI Perjuangan, mengkhianati ibu ketua umum partainya. Kok gamblang terang benderang tanpa malu? Kalau dalam perspektif iman Kristiani,
dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu. Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu, bukan hanya di Indonesia tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para akademisi ini dengan meneriakkan petisi-petisi ini, mereka jadikan juga suatu senjata. Senjata untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan pemerintah yang berlebihan dan mencampuri pelaksanaan pemilu itu bisa berakibat buruk. Dan itu sudah juga dikomentari oleh para akademisi lainnya, sehingga ini kita betul-betul senjata dengan lewat petisi ini dan dibantu dengan penyebarannya lewat medsos, lewat siaran-siaran teknologi digital, saya kira sudah saling membantu. Jadi selamat Hari Film Nasional, dan juga kita mengharap nanti keputusan MK, Majelis Mahkamah Konstitusi tentang siapa yang berhak terpilih itu sebetulnya merupakan drama yang lain.